Mungkin buat teman-teman bisa dibilang ilmu komunikasi ini kayak multi talent, bisa merasakan dua-duanya. Iya, komunikasi bisa merasakan. ya jalan, Betul banget. audio broadcastingnya juga jalan. Iya. Untuk harapan kamu tuh kedepannya apa sih? Apa udah mulai terpikirkan buat freelance dari sekarang? Kalau aku jawab aku nggak punya harapan gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syupi, ketemu lagi di podcast Syupi. Pasti kalian asing gak sih sama muka-muka kita berdua ini? Tapi sebelumnya kenalin, aku selaku host, aku Vines yang mungkin akan menemani kalian di beberapa segmen podcast Syupi kedepannya nih. Nah tapi BTW nih, aku gak sendirian Sobat Syupi. Aku ditemenin sama salah satu anak Himakom juga, yang dia juga salah satu yang ada di divisi podcast ini. Mungkin Sylvie nih, boleh kenalan dong. Halo Sylvie. Halo, aku Sylvie. Di sini aku juga sebagai host yang akan menemani Vineza untuk kedepannya. BTW kita ini bisa dikatakan orang baru ya di podcast ini. Iya, orang baru, tapi kalau kata Sylvie, orang baru itu orang lama tetap pemenangnya. Ya, betul nggak Sil? Betul, masa lalu itu tetap pemenangnya. Iya, nggak usah sedih gitu dong. Sylvie emang agak gitu guys. Kalau misalkan dijavu, dijavu banget ya Sil sama yang kemarin-kemarin. Ya jangan disebut dong. Oh ya, jangan disebut, nanti aja ya di balik layar kita sebutnya. Oke. BTW nih Sil, kita udah semester 2 nih. Ya. Tapi kita masih masuk kategori maba nggak sih? Masuk dong. Masuk ya. Kamu ada ini nggak sih kayak kayak kebanggaan tersendiri bisa diterima menjadi anak ilmu komunikasi khususnya di Universitas Muhammadiyah Jember? Bangga banget sebenarnya karena ilmu komunikasi ini termasuk dalam wishlistku banget, wishlist pertama nih. Sedangkan untuk jurusan-jurusan yang lain itu masih masuk dalam wishlist kedua dan juga ketiga. Intinya ilmu komunikasi ini benar-benar wishlist yang pertama, dan itu cuman ada di Universitas Muhammadiyah Jember, yang bener aku cari-cari banget. Iya sih, benar banget, kayak menjadi tujuan pertama. Kalau aku sih ya, ilmu komunikasi ini termasuk menjadi tujuan pertama dan juga tujuan terakhir aku banget. Ya harus dong. Iya, karena buat teman-teman yang mau masuk ilmu komunikasi nggak usah ragu-ragu. Nggak usah mikir nanti prospek kerjanya kayak gimana. Betul, kita jalanin aja yang dulu. Kalau kata orang-orang kan ilmu komunikasi berarti tugasnya cuma ngomong aja. Enggak teman-teman, karena ilmu komunikasi ini kita juga belajar banyak hal baru juga yang tadinya kita nggak tahu, jadi tahu. Kita bisa tahu gimana itu teori dalam komunikasi. Jadi komunikasi itu nggak cuman ngomong aja, tapi kita juga ada teori di dalamnya. Betul. Terus kita juga ada prakteknya juga, kayak contohnya kita belajar di dalam media. Salah satunya adalah di broadcasting. Teman-teman kalau misalkan nggak mau yang terlalu menjurus banget di kuliah di broadcasting, ada tuh kan ya kuliah di broadcasting kayak gitu. Itu betul. teman-teman bisa coba di ilmu komunikasi ya enggak sih? Bisa merasakan dua-duanya. Iya, komunikasi bisa merasakan. Ya jalan. Betul banget. Audio broadcastingnya juga jalan. Iya, terus buat teman-teman yang mungkin ada kayak skill di desain grafis lah. Skill di desain grafis. Kalau misalkan kayak masuk di jurusan DKV mungkin kayak hanya DKV saja, hanya selingkup itu. Iya. Tapi di ilmu komunikasi kita bisa belajar semuanya. Iya, bisa belajar semuanya, walaupun itu mungkin kayak cuman ya praktek basic-basicnya aja lah. Setidaknya kita punya dasar, punya materi lah di situ, nantinya kita kembangin gitu kan. Mungkin buat teman-teman bisa dibilang ilmu komunikasi ini kayak multi talent. Buat teman-teman yang bosen nih, misalkan prokernya cuman ini aja. Tapi kalau di ilmu komunikasi itu kita luas, kita bisa belajar desain grafis, broadcasting, terus juga fotografi ada juga. Jadi kita bisa belajar visual juga kayak gitu. Terus apa lagi ya Sil ya? Kamu nggak mau tanya aku Sil? Tadi apa ya? Terus yang tanya. Aku nggak bisa bertanya-tanya. Kamu bisanya dikatain gitu. Gimana? Enggak juga dong. Enggak juga. Oke, boleh. Oh ya Sil, kamu ada harapan gak sih di ilmu komunikasi ini? Kayak harapan kamu ke depannya, mimpi kamu yang mungkin kamu harap bisa segera
terrealisasikan sebelum kamu lulus nanti. Kayak contohnya, mungkin kamu pengen punya pekerjaan freelance kayak desain grafis, mungkin kamu mau jauh-jauh hari buat belajar gitu. Terus cara kamu buat ngembangin itu kayak gimana? Harapanku sih yang paling utama tuh lebih ke public speaking ya, karena kan juga namanya ilmu komunikasi, pasti banyak-banyak berbicara juga. Terus untuk freelance untuk saat ini itu masih belum terfikirkan ya. Kurang tahu kalau nanti udah semester lama, semester 5 atau 6 gitu ya, mungkin bisa terpikirkan lah. Untuk sekarang mungkin masih menikmati masa-masa maba. Iya, dan masa-masa tugas lah. Iya, kayak apa ya? Sempet agak kaget juga sih dulu. Jadi ini aku kayak mau cerita sedikit gitu kan. Waktu semester 1 itu aku ngerasanya kayak cuman kuliah pulang gitu. Kupu-kupu, mahasiswa Kupu-kupu. Iya, sebelum kayak punya organisasi di Makom. kampus gitu ya. Terus aku sempet agak berdoa gitu. Kenapa sih ini kayak kuliah pulang minimal ada tugas lah. terkabul di semester 2. Di semester 2 ya, agak kaget ini tugas apa ini kan. Tapi ya itu pintar-pintarnya kita juga gimana cara kita membagi waktu, terus gimana cara kita buat memanajemen diri kita sendiri. Jangan lupa buat jaga kesehatan juga, apalagi kayak walaupun tugas kita banyak banget tapi kita juga yang paling pertama itu kesehatan teman-teman. Karena kalau misalkan kesehatan udah kayak buyar kayak udah kacau banget itu ya tugas kalian yang nggak selesai. Jadi harus imbang nih. Kayak Sylvie ya. Apa tuh? BTW apalagi kita kan anak kos-kosan nih, anak rantau. Jadi benar-benar harus bisa menjaga kesehatan lah. Betul banget, kayak Sylvie ya guys ya. Aku sama Sylvie ini termasuk temen yang deket banget gitu kan. Jadi walaupun Sylvie waktu pertama kali itu kayak malu-malu banget guys. Jadi ada cerita. Gak berani buat memulai topik. Betul banget, ada cerita waktu itu ada di Unmu ini kan ada kayak pohon ya kan. Iya betul. Ya pohon di lapangan basket. Pohon jambu. Lebih tepatnya pohon jambu. Iya, pohon jambu di lapangan basket. Waktu itu aku sama beberapa temanku ini, Sylvie ini kayak kos-kosannya ya lumayan jauh lah ya dari kampus itu. Nggak sedekat di belakang kampus. Nggak sedekat di belakang kampus. Waktu itu Sylvie ini kayak males pulang. Ya udah, ayo Sil join lah dia. Dia masih kayak malu-malu gitu guys, kayak jadi dijawab. Keinget deh. Iya, Sil mau nggak ini makanan? Iya gitu. Jadi cuman iya doang. Betul, karena malu. Nggak ada yang enggak gitu, nggak ada kayak iya. Ya udah cuman tak jawab iya, nggak ada obrolan lain. Yang penting dia jawab gitu aja deh guys. Waktu itu Sylvia kayak apa sih ini, kayaknya anak ini introvert banget gitu kan. Iya betul, nggak terlihat sama sekali. Kayak aduh ya sempat kasihan tapi emang gimana? Tapi ya gimana gitu kan. Terus aku mikirnya kayak Sylvie ini kayaknya susah banget buat ditembus gitu. Tapi udah kayak apa aja nggak bisa ditembus. Pocong nih. Tapi ternyata si Sylvie ini anaknya ya sama guys. Dia dikit-dikit ketawa. Nggak ada yang lucu, tiba-tiba ketawa. Receh dong. Receh banget ya, dia. Bener-bener sih nggak salah. Cuman ya kalau awal-awal tuh emang gitu sih. Awal-awal itu dia bener-bener kayak ngekip banget karena belum akrab. Iya belum akrab. Bagus sih guys, jangan kayak langsung oversharing itu parah banget sih. Aku jujur aku tipe orang yang oversharing tapi habis itu aku menyesal. Sih enggak kalau misalkan baru pertama kenal sama orang terus orang itu oversharing. Iya sih, kayak sempet apa sih ini perik banget orang-orang. Apa nggak takut ya dia langsung oversharing? Kayak langsung oversharing gitu. Oke, jadi tadi udah kayak kita sempet cerita-cerita sedikit tentang ya Sylvie. Ini kok topiknya tiba-tiba ke Sylvie banget gak gitu tahu kan. Ya. BTW aku juga mau nanya nih. Ya, nanya apa Sil? Ya sama seperti pertanyaan yang tadi yang kamu tanyain ke aku. Untuk harapan kamu tuh ke depannya apa sih? Apa udah mulai terpikirkan buat freelance dari sekarang? Kalau aku jawab aku nggak punya harapan gimana sih? Jangan dong, harus punya harapan. Ya, teman-teman, harus punya harapan. Kita harus punya harapan yang benar-benar itu akan menjamin masa depan kita. Betul. Nantinya. Harus positif. Harus positif juga teman-teman. Jadi bisa dibilang dulu itu aku kayak
kebanyakan ngomong kan Sil ya, cerita Iya, sedikit. Nah, ekstrovert banget. iya waktu kelas 10 terus aku tanya dong ke temen aku, kira-kira jurusan yang sesuai sama aku itu apa? Loh, tanya sama orang? Tanya Jurusan? sama orang, iya tanya sama sahabat deket aku, katanya ilmu komunikasi Nes, coba mana? Carilah aku ilmu komunikasi kayak gimana. Iya. Dilihat dari prospek kerjanya, terus dilihat dari kayak mata kuliahnya, kayaknya wah cocok banget sama jurusan waktu aku SMK dulu. Ya udah deh, aku ambis di situ di ilmu komunikasi. Waktu itu emang udah langsung tertarik banget sama ilmu komunikasi. Dulu waktu Udah nggak ada pilihan lain nih. nggak ada pilihan lain selain ilmu komunikasi. Ada sih waktu itu sempet kayak mau coba di sastra Indonesia, cuman kayaknya Iya. sastra terlalu ini banget ya. Kayaknya aku nggak mampu, takut kalau misalkan masuk di Akhirnya ilmu komunikasi sastra, ya, dong. tetap ilmu komunikasi. Terus ya sempat ketolak lah, beberapa ketolak. Terus pokoknya dari dulu itu prinsip aku di mana aja yang penting ilmu Kuliah, komunikasi. yang penting yang penting ilmu yang penting ilmu komunikasi. komunikasi. Kampus mana aja yang penting ada ilmu komunikasinya. Betul. Gitu. Terus harapan aku ya pastinya apa ya, kayak di ilmu komunikasi ini banyak sih, kayak mungkin aku bisa coba kerja freelance, terus aku coba-coba buat menjadi MC gitu kan, terus kayak coba-coba buat jadi moderator. Keren gak sih kayak moderator Keren di dong. webinar gitu Wah, keren, kan, ya keren diundang. Kayak podcast ini juga keren, makanya Keren jangan lah. makanya kalian yang mungkin masih ragu masuk jurusan ilmu Terus komunikasi, jangan ragu-ragu, nggak kira jangan nyesel. ragu. Iya, terus di ilmu komunikasi itu aku mau tanya nih Sil, kamu sempat ada kepikiran gak sih kayak misalkan bayangan kamu nih di ilmu komunikasi itu A misalkan, terus tapi ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kamu? Kayaknya sih iya ya, tapi lebih ke ini mata kuliahnya. Mata kuliahnya, oke. Iya, nggak terbayang karena di pikiranku itu kan katanya karena kan pasti di semua jurusan itu pasti ada matematikanya. Pernah denger? Ya, Pernah denger pernah dong? dengar. Nah, tapi ketika baru pertama masuk di ilmu komunikasi, di semester 1 itu nggak ada sama sekali hitung-hitungan ataupun Iya, matematika. betul banget kan, kayak Jadi itu kaget banget. Ini beneran nggak ada matematika gitu. kayak ini ya udah, kita pokoknya banyak-banyakin buat baca buku, Betul. kita banyak-banyakin buat bukan menghafal sih, kayak memahami teori yang benar-benar real, paham gitu kan. Tapi agak ini juga sih, aku kayak beberapa tanya ke teman-temanku yang ilmu komunikasi lainnya itu di universitas lainnya itu katanya itu beda-beda banget gitu. Apanya? Mata kuliahnya? Mata kuliahnya. Aku jadi sempet shock. Oh, ternyata masing-masing kampus itu nggak ada mata kuliah yang apa sih kayak Sama. antara